33. Allah itu tidak ada bedanya dengan Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Baca itu An-Naba 33. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, atau didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Ini adalah sebuah penghinaan. Penistaan. Merendahkan itu. Merendahkan sama sekali. Dan itu juga nggak pantas diucapkan oleh seorang pendeta atau pastor sekalipun ya. Betul. Gak bagus. Hanya orang-orang kafir harbi seperti Yusuf Manubulu ini yang memang mencari kesalahan dalam Al-Quran tapi nggak bisa. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Apa bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, kita punya KBBI, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI Pak, kata Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini, yang dikonotasikan sebagai yang Maha Esa, Maha Perkasa. Itu Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu adalah sesembahan. Tapi kata Allah itu di dalam KBBI itu artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, berarti sesembahan itu punya nama. Namanya siapa? Allah. Itu menurut KBBI, ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen menulis kata Allah tapi bukan sebagai nama, berarti tidak sesuai dengan KBBI. Nah, itu kritik pertama saya kepada mereka. Saya dan teman-teman dari Jawa Timur banyak kan menuntut supaya Bible-nya orang Kristen itu tidak ada kata Allah. Atau kalau mereka mau pakai kata Allah, gunakan secara tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan dan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah juga dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, telah saya cuplik sedikit ya tentang salah satu narasi ya yang diucapkan oleh seorang pendeta Yusuf Manubulu, di mana beliau salah satu konten kreator juga yang mengulas atau yang memberikan testimoni tentang para murtadin. Bagi saya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Saya selalu menonton cuplikan-cuplikan murtadin-murtadin yang beliau upload itu justru ingin menambah pengetahuan, sudut pandang dari testimoni yang beliau undang tokohnya, kenapa bisa keluar dari Islam. Walaupun durasi lama itu saya tonton, saya ingin mempelajari agar saya lebih mengetahui sudut pandang dari seorang murtadin. Insya Allah itu akan objektif ya, dan tidak ada penghinaan atau tidak ada unsur ya saya mencari suatu celah bagaimana saya harus ya tanda kutip ya melakukan suatu konten yang negatif terhadap testimoni yang beliau lakukan. Namun saya sayangkan ya ucapan seorang Yusuf Manubulu ya yang mengatakan bahwa Allah, mohon izin teman-teman ya, seorang mucikari ya, itu memang sangat saya sayangkan dan di luar dugaan sih. Seharusnya alih-alih menganalisa, mengcounter ya secara objektif ya, secara akademis ya, walaupun mungkin ya banyak juga ulasan-ulasan oleh konten kreator ya yang kredibel ataupun murni konten kreator. Namun seorang Yusuf Manubulu yang notabene adalah seorang pendeta harusnya sabar, jangan sampai mengeluarkan statement yang kontroversial bahwa Allah ya, zat yang kita percaya sebagai Tuhan ya, itu disematkan sesuatu yang menurut saya tidak layak tuh ya, yang saya tidak menganalisa lebih jauh ya tentang sebutan mucikarinya secara definitif karena nanti itu akan memperuncing teman-teman. Intinya saya tidak akan mengcounter secara negatif ya bagaimana tentang Yesus Kristus, bagaimana tentang Paulus, karena di sini dalam ajaran Islam kita tidak boleh menghina Tuhan mereka apapun itu ya, dari agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, agama Konghucu. Kita tidak boleh menghina walaupun kita boleh membedah, walaupun kita boleh mempelajari dan tidak dosa. Sebagai bahan literasi, bahan keilmuan. Sebagai contoh gini teman-teman ya. Menurut seorang Ustadz Adi Hidayat ya,
tapi cukup dalam juga tuh ya untuk mengimbangi ucapan dari Yusuf Manubulu yang mengatakan Allah seorang mucikari ya. Dan Ustadz Adi Hidayat pun mengatakan bahwa yang menjadi murtadin ya dan mualaf itu berbeda secara logika akal sehatnya. Lebih cerdas ketika menurut UA teman-teman ya, orang yang menjadi mualaf ketimbang orang yang menjadi murtadin. Nah, ini bagusnya tinjauan akademis maksud saya adalah ketika kita menonton semua murtadin yang keluar dari agama Islam, sudut pandangnya itu kita bisa komparasi dengan para mualaf yang cenderung memakai rasionalitas, kategorinya itu akal sehat dan bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Ya, tidak ada alasan-alasan yang kayaknya irasional gitu loh. Sudut pandang makanya sedikit ya saya komparasi, saya cuplik masing-masing video untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau umat Islam, jangan emosi, nggak usah marah juga. Walaupun Allah dibilang mucikari, pasti ada yang mengkonter ya, secara objektif, secara akademis, walaupun ya banyaklah ulasan-ulasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pandang ya mungkin Yahudi ya namanya YHWH, banyak diulas juga oleh saudara Doditan yang mualaf cerdas juga ya, dan saudara yang lain juga tuh mengenai Allah ya di mata orang Yahudi ya. Walaupun di dunia Kristen yang kita percayai bahwa Yesus Kristus bagi mereka dianggap Tuhan, ya sudah nggak ada masalah buat kita. Kan gitu logikanya ya. Tapi kita nggak boleh membenci yang namanya Yesus Kristus. Awas hati-hati loh. Nggak boleh loh, hati-hati. Yesus Kristus ya, itu seorang nabi, rasul yang kita muliakan, kita imani sebagai rasul dalam pandangan umat Islam. Ya, dalam sisi Kristen, kalau Yesus Kristus atau Nabi Isa dianggap Tuhan, kita persilahkan, nggak ada masalah, itu hak mereka. Ya, karena sudah jelas ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Nah itu sudah tertera, sudah tertulis. Sehingga itulah yang membuat umat Islam jangan sampai menghina Tuhan-Tuhan yang dipercayai oleh sebagian umat manusia di dunia ini. Jadi Tuhan kita pun tidak dihina, walaupun ada yang menghina, kita counter secara akademis, jangan emosi, jangan ujuk-ujuk kita laporkan ke polisi, jangan juga sih teman-teman ya. Karena sudah banyak sekali kasus-kasus yang konon ya, ngomong begini, nista agama, ya nanti balas-balasan terus ya, laporan-laporan, hanya tinggal laporan teman-teman, ya cukuplah Ahok ya, yang pada masa lalu sudah cukup di situ teman-teman, sehingga jangan jadi kebiasaan menghina agama ya sudut pandangnya ya, walaupun mereka ingin meninjau ya lebih jauh lagi tentang Islam, namun jangan menghina kalau bisa. Dan umat Islam siapapun juga harapan kami jangan juga menghina. Tunjukkan narasi yang bagus, yang baik, yang nanti akan terlihat mana Tuhan yang memang selayaknya disembah, mana konsep yang sangat masuk akal, rasional ya, bahkan tidak bisa lagi dikonter ya secara akal sehat. Ya Tuhan kita memang Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak terlihat ya, tidak bisa dibayangkan ya rupanya segala macam. Namun Yesus Kristus yang memang namanya itu ya sama dengan tokohnya Nabi Isa yang merubah menjadi manusia konon ya, walaupun hakikatnya Tuhan yang disebut dengan Trinitas, kita bisa menghargai karena dulu kan di zaman Romawi ya beliau kan masyarakat bagian dari Yahudi, otomatis beliau ditangkap, disalib itu seakan-akan menjadi tokoh pemberontak pada masanya Kekaisaran Imperium Romawi, sehingga pada masa itu memang hukumannya disalib. Tidak hanya Yesus Kristus, semua tokoh-tokoh yang konon memberontak pada negara Romawi pada masa itu hukumannya disalib. Ya singkat kata teman-teman ya, apabila sekarang beliau dianggap jadi Tuhan ya konon karena Konsili Nisea teman-teman 325 ya, yang konon ya menurut Hajah Irna Handono itu Yesus dilantik menjadi Tuhan. Ya kita tidak melebar ke sana teman-teman ya, beliau kan ahli kristologi itu, khawatirnya kalau kita bahas itu malah meruncing teman-teman ya. Nah ketika kekaisaran telah menetapkan ya putusan bahwa agama Nasrani itu dipercaya agama resmi negara atau agama Kristen itu ya teman-teman ya, otomatis agama Kristen menjadi agama yang cepat berkembang pada masa lalu. Sama kan? Sama Kaisar Asoka ketika mempercayai agama Buddha. Berkembanglah agama Buddha di India teman-teman. Memang dahsyatnya itulah kepala negara memegang peranan apabila mempercayai, otomatis rakyat setempat secara mayoritas pasti akan mengikut. Itu rumusnya mudah. Nah beberapa abad kemudian ya datanglah risalah baru yang namanya Islam.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, yang melengkapi agama-agama sebelumnya atau menyempurnakan itu dalam tinjauan kita sebagai umat Islam ya. Jadi kita pun mempercayai Injil yang asli, mau izin teman-teman ya, mempercayai Taurat yang asli, walaupun ya beratnya di sini ya. Kalau bukan ahlinya, ini menjadi blunder teman-teman. Pembahasan sangat panjang sekali, karena ada juga kan sanggahan, pertanyaan, kalau ditenggarai ini palsu ya kitab suci, mana yang asli? Itu kan challenge ya, tantangan teman-teman ya. Satu sisi memang ada beberapa ayat yang disinyalir masih otentik asli dari ucapan seorang Nabi Isa, namun ya banyak direduksi di situ, banyak disalahpahami atau diganti atau ditambahkan atau disematkan oleh yang namanya Rasul Paulus. Ya kalau seperti itu simpelnya teman-teman ya. Intinya Nabi Isa ya yang kita percayai yaitu Tuhan mereka. Silakan ya, nggak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Siapakah sosok Paulus teman-teman ya? Singkatnya Rasul Paulus itu dalam Islam menurut Profesor Ahmad Suhelmi MA dalam karyanya ya Pemikiran Politik di Negeri Barat ya dalam bab Kristologi Paulus. Beliau mengatakan nih ya, kalau nggak salah sudah almarhum ya Bapak Profesor Ahmad Suhelmi itu, saya update berapa tahun kemarin ya. Namun karyanya sangat luar biasa akademis teman-teman. Nah, Profesor Ahmad Suhelmi ini ya guru besar Universitas Indonesia mengatakan bahwa Rasul Paulus itu ketokohannya sama dengan Umar Ibnu Khattab dalam pandangan Islam atau dalam tradisi Islam. Bagaimana Paulus dulu membangkang Yesus Kristus ya, menolak ajarannya, menolak segala macam ya, sama dengan Umar teman-teman ya, menolak Nabi Muhammad yang pada akhirnya sama-sama menjadi pembela. Nah itu menurut Profesor Ahmad Suhelmi MA. Teman-teman bisa baca bukunya ya di bab khusus Kristologi Paulus. Jadi pada masa lalu itu pembahasan masalah agama, tokoh-tokoh agama ya, masalah Kristologi itu hal biasa, akademis teman-teman. Karena sekarang di dunia sosial banyak ya yang menjadi konten kreator, bicara masalah agama, menjadi kristologi dadakan, dan lain sebagainya, tanpa ilmu yang mumpuni, seakan-akan jadi umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi itu benar-benar terjadi suatu ya perang urat serap teman-teman ya. Kita seakan-akan akrab, di belakang tuh dinarasikan kita tuh bertengkar tuh ya di media sosial. Padahal sudut pandang saya adalah kita tidak harus bertengkar ya dalam bicara masalah agama ya. Karena yang bertengkar itu biasanya orang yang pemahaman keagamaannya itu mohon izin teman-teman ya, itu minim ya, literasinya itu kurang. Jadi gampang tersulut emosi. Bagi yang orang sering membaca, mempunyai wawasan luas, itu biasa saja tuh. Termasuk ketika pendeta Yusuf Manubulu mengatakan bahwa Allah ya itu seorang mucikari. Nah, saya ulas lagi sedikit teman-teman ya, saya reaksi nih. Kenapa? Kok Allah disebut mucikari teman-teman ya? Sedikit ya. Ucapan Bapak Yusuf atau pendeta Yusuf Manubulu yang itu saya bisa maklum karena begini nih. Yang saya lihat dari counter-counter narasi yang menyanggah argumentasi bahwa Tuhan itu satu yang dimiliki oleh umat Islam. Mereka berat untuk menyanggah konsep itu ya, kalau dikonter dengan konsep trinitas dari agama mereka. Mungkin teman-teman ya, sedikit aja nih ya. Sehingga kesulitan untuk mengkonter secara narasi ya, yang akademis, positif, itu menjadi berat ya, dicarilah kelemahan-kelemahan Islam ya, diangkatlah ya narasi dari kitab suci umat Islam yang bisa dijatuhkan di situ secara keimanan. Mungkin teman-teman ya. Apa yang diambil teman-teman? Biasanya tentang surga ya. Di sana ada pesta seks ya. Nabi Muhammad istrinya banyak ya. Nabi Muhammad ya menikahi wanita di bawah umur. Itu serangan-serangan yang mudah kita jumpai di media sosial, bahkan diulas juga oleh tokoh yang konon mempunyai gelar pendeta. Itu yang saya lihat teman-teman ya. Namun kalau saya tidak meruncingkan pembahasan tentang Allah ini teman-teman ya, itu mohon dimaklumi bahwa saya bukan ahlinya di bidang itu secara spesifik. Saya bukan ulama ya, saya sebagai konten reaksi yang sifatnya hanya sementara mengulas ya. Ada tokoh-tokoh yang kredibel di bidangnya, teman-teman bisa mencari yang relate ya dengan kontennya kalau mau di counter ya, atau mau melihat counter yang seimbang. Contoh nih, kayak Ustadz Ali Hidayat ya, bisa teman-teman lihat tuh pada channelnya, official resminya, dengan durasi yang sangat panjang, bisa 2-3 jam tuh konsep Allah. Itu bagus banget tuh ya, untuk menambah wawasan juga, sehingga kita adem
nggak perlu emosi juga. Lalu ada juga ya mualaf kita Donditan yang membahas tentang konsep Tuhan, konsep Trinitas. Tonton juga, panjang juga durasinya. Itu pun menambah wawasan buat kita. Sehingga kalau kita sering menonton hal seperti itu ya secara objektif, secara rasional ya oleh tokoh-tokoh yang memang kredibel di bidangnya, ketika kita mendengarkan seorang pendeta yang mungkin keliru dalam ucapannya, kita biasa saja, nggak emosi ya, nggak mencaci maki, nggak benar-benar menghina ya Bapak Yusuf Manubulu segala macam ya. Jadi kita lebih tenang di situ, yang pada intinya, pada akhirnya teman-teman ya, lakum dinukum mulyadin. Ya, jadi teman-teman jangan alergi terhadap konten-konten seperti itu ya. Bapak Esra Souru, silakan tonton ya. Bapak Yusuf Manubulu ya, Bapak Pendeta Mel Ato, silakan untuk menambah wawasan secara keagamaan. Sehingga yang pada akhirnya ya, apabila memang ya Yesus Kristus itu atau Nabi Isa yang kita percayakan sebagai Rasul dianggap sebagai Tuhan, nggak ada masalah ya. Buat mereka itu hak mereka. Ya ingat ya teman-teman ya, yang penting kita di sini jangan pernah menghina Tuhan manapun. Dari golongan Kristen, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lain yang dipercaya ada Tuhan selain Allah. Demikian teman-teman ya, reaksi yang singkat dari saya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.